Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semua baik-baik Pak Bu. Baik Bapak Ibu, sebelum duduk kembali dan kita mau sama-sama baca Alkitab. Ada satu perikop, lanjutan dari pagi tadi. Pagi tadi topik yang kita bahas di sini adalah iman yang berkuasa. Kita perlu iman yang berkuasa. Iman yang mempunyai aktivitas tanpa harus dikontrol oleh kita dengan kekuatan manusia, tetapi dikontrol oleh Tuhan itu sendiri, oleh rohnya di dalam diri kita. Dia bekerja secara autopilot berdasarkan niat kita. Letaknya di mana, maka dia akan bekerja. Pagi tadi saya sudah sampaikan. Nah, sore ini ada satu topik lanjutan sesi yang kedua, itu iman dimensi ilahi. Pak Bu, kita nggak punya waktu terlalu panjang untuk share ini. Tapi saran saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini, ingatkan kepada kita semua, di mana saja, kapan saya selalu ingatkan. Perbanyak hubungan sama Tuhan. Supaya kita ada di bumi ini, tinggal di dimensi tumpang tindih. Bahasa saya mungkin tidak terlalu enak, istilahnya tumpang tindih. Ada sorga, ada di bumi. Dan ini doanya Bapa. Jadilah kehendakmu, bumi seperti di sorga. Artinya tumpang tindih. Jangan kita saling tertindih. Di alam kenyataan, kita harus bisa hidup di alam yang tidak nyata. Kita mengerjakan sesuatu yang natural, tapi dikontrol oleh sesuatu yang supranatural. Nah, itu dimensi ilahi. Terus kita baca firman Tuhan ya. Saya ada minta sih sama Sip ya. Nanti kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Elsie nulis lagu ini, saya dukung dia. Saya bilang beberapa tahun lalu Tuhan banyak bicara sama dia. Ketika dia mau tulis lagu ini, saya merasakan ada satu dimensi diperlukan oleh anak-anak Tuhan. Tahun lalu lagu ini di-launching. Dan saya katakan ini bukan nyanyian kamu, ini ada pekerjaan roh di dalam. Saya tahu sesuatu yang bekerja secara roh, ada penyingkapan dan ada juga tuntutan. Ini bukan hanya tuntunan, tapi ada tuntutan untuk ikut masuk di dalam dimensi Allah. Enggak gampang, ada harga yang dibayar. Persoalannya Pak Bu, ketika kita dihadapkan untuk bayar harga, enggak banyak orang suka. Bayar harga yang istilahnya enggak terlalu kelihatan. Kita lebih suka keluarkan sedikit tapi dapatnya banyak. Kalau saya suruh nyanyi di sini, pasti semua kalau yang bisa nyanyi pengen mau nyanyi. Ya Pak ya? Karena bisa dilihat banyak orang. Apalagi dengan jumlah orang yang besar. Ketika Anda mempunyai profesionalisme untuk nyanyi, pasti lebih suka. Pertanyaannya, Anda suka nggak nyanyi? Seperti tadi dari bro siapa saya tidak ingat namanya, yang memberikan presentasi tentang wahana visi. Saya pribadi nggak terlalu kenal dekat sih, tapi saya tahu aktivitas ini. Tapi saya ingat ada seorang teman, sahabat, dia nangis ketika dibawa ke panti asuhannya Avanti, ya, Avanti kalau tidak salah. Bagaimana seorang anak Tuhan yang berlatar belakang Kristen, tapi dia berbaur dengan setiap manusia yang membutuhkan pertolongan. Terus saya bilang sama sahabat saya, walaupun kita berbeda keyakinan, tapi di situ ada Allah yang kita sembah. Dan yang seperti itu kurang orang suka. Kurang orang mau melihat. Orang lebih suka melihat apa? Kapan saya bisa ibadah yang lebih spektakuler? Kapan saya bisa ketemu dengan jemaat yang lebih besar? Karena saya punya jemaat sekian ribu. Dan itu doa.
Tuhan, bebaskan bangsa kami. Saya senang doa seperti itu. Bahkan itu doa kita semua. Tapi kalau doa itu terselip kamu punya niat untuk menonjolkan siapa kamu, saya khawatir sorga itu tertutup. Hanya tembaga. Bisakah kita berdoa seturut Tuhan berdoa? Datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Lah kalau Tuhan mau kita jadi martir, mau apa? Kan gitu. Udah Pak. Babe jangan share gini, saya belum nikah Babe ya. Baik Babe baca aja ayatnya supaya kami bisa dengar. Ya saya kira saya setuju juga. Kalau saya banyak cerita nanti ngeri-ngeri juga gitu. Matius pasal yang ke-17 ayat pertama Pak Bu, Anda berdiri baca ini ya. Kita baca ganti bergantian. Matius pasal 17 pagi tadi kita sudah baca dari ayat yang di depan ya. Sekarang kita baca dari ayat pertama, kita ganti bergantian satu perikop sampai ke ayat yang ke-13. Saya baca dulu. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Maka nampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Entah dulu ya, ini dikasih garis. Ini bukan Yesus only. Oke, 8. 9 maksud saya. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Ayat 13. Pak Bu, ini ada satu ayat di belakang itu ayat 11 dan 12. Di situ dikatakan bahwa memang Elia akan datang dan memulihkan keadaan sesuatu. Dan kita tahu Elia akan datang itu firman Tuhan. Ketika firman Tuhan mengatakan Elia akan datang, pasti akan datang. Amin. Namun Tuhan katakan Elia sudah ada di tengah-tengah kita pada waktu itu. Lalu pertanyaannya siapa Elia? Dalam banyak hal, para teolog menerjemahkan itu adalah Yohanes. Pertanyaannya apa betul itu Yohanes adalah Elia? Dari penampilan kehidupan, cara berpakaian, makanan, karakteristiknya sama seperti Elia. Hanya satu yang tidak. Elia hidup di masanya penuh dengan mujizat. Masa Yohanes enggak, hanya baptis saja. Jikalau memang betul itu sebagai teorinya, maka ada orang berpendapat inilah kekristenan telah mengajarkan reinkarnasi.
Padahal kekristenan tidak mengenal reinkarnasi, yang kita kenal adalah inkarnasi. Firman menjadi manusia. Tapi ketika saya membaca beberapa ilmu pengetahuan, pendekatan terjemahan kepada nama kata reinkarnasi dalam bahasa Latin, itu lahir kembali. Kalau memasukkan itu sebagai kelahiran kembali, orang percaya kepada Yesus sebagai anak Allah masih bisa. Tetapi kalau Elia lahir kembali sebagai manusia, padahal kita tahu Elia belum pernah mati, dia dinaiki surga. Tetapi pekerjaan Elia, semangatnya, spirit Elia masih sampai dengan kini ada di dalam Yohanes, dan bahkan itu ada pada gereja Tuhan. Tugas dan tanggung jawabnya, tidak pernah takut kepalanya dipancung. Perkataan iya di atas kata iya. Lebih daripada itu adalah berasal iblis. Walaupun iya di atas kata iya, kepalanya mesti harus diambil sama iblis. Buat dia nggak ada persoalan. Dan itulah gereja Tuhan harusnya. Kalau Bapak Ibu mengerti tentang kata gereja Tuhan, memang Alkitab tidak mencatat kata gereja Tuhan. Alkitab cuma mengatakan jemaat Tuhan. Kata jemaat itu adalah orang-orang yang meresponi Tuhan. Maka ia dilahirkan kembali. Kalau saya boleh menggunakan kata reinkarnasi, tanda petik ya, maka gereja Tuhan atau jemaat Tuhan adalah orang yang lahir kembali menjadi anak Allah dan memiliki spirit Elia. Tujuannya apa? Membuka jalan buat Yesus yang kedua kali. Yohanes hadir di tengah kehidupan kita, ia membuka jalan buat Yesus yang kali pertama. Jemaat Tuhan menghadirkan jalan, meratakan jalan, menimbun jalan. Hadirnya Yesus disebut jemaat sulung kalau Anda baca di kitab Wahyu. Itulah jemaat yang diilhami oleh spirit Elia. Baik Pak Bu, silakan duduk kembali. Dengar saya ngomong sedikit buat Anda, saya tahan. Boleh kita nyanyikan lagu ini, habis itu Anda boleh turun sebelum saya khotbah ya. Saya belum khotbah aja sudah 15 menit. Dunia baru bagimu.
pada waktu saya dengar tulisan-tulisan yang ditulis, kita tidak pernah tahu apa yang sedang akan terjadi. Tapi waktu dia tanya, "Pak, gimana?" Saya bilang sih, pesan-pesan itu akan datang. Akan ada sebuah kejutan. Ada akan satu ketakutan buat setiap orang. Dan ada begitu banyak orang selalu inginkan, "Tuhan, kembalikan aku ke sana. Kembalikan aku ke sana." Hanya orang yang tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan, orang akan selalu ingin kembali ke masa lalu. Kita tahu bagaimana Yosua dengan Kaleb, khususnya adalah Yosua. Saya senang dengan karakter Yosua. Ribuan, bahkan jutaan, 2,7 juta rakyat Israel keluar dari Mesir. Semua tergabung daripada sebuah pesta rohani yang tanda petik belum pernah terjadi di bumi. Dengan lembu emas. Berapa banyak uang, berapa banyak harta yang Tuhan berikan mereka keluar dari Mesir. Sementara Musa yang Tuhan pakai sebagai alat untuk membawa mereka keluar, sebagai seorang yang bisa melihat masa akan datang, dicuekin mereka. Mereka masih terkontaminasi dengan pola pikir Mesirnya. Sehingga ketika Musa ada di atas gunung Sinai, mereka menyelenggarakan sebuah konser besar. Sebagai figur utamanya adalah lembu emas. Dan ketika Tuhan dengar di atas gunung Sinai, dia bilang, "Umatku rusak buruknya." Waktu Musa turun marah. Tapi ada satu pribadi, Yosua. Dia setia 40 hari, 40 malam di bukit. Orang seperti itulah orang yang hidup dan dimensinya Allah. Dan dia bisa melihat masa yang akan datang. Melepaskan diri 40 tahun Pak Bu, sebuah penderitaan. Dan 40 tahun penderitaan memakan korban seluruh mereka yang merayakan kebesaran Tuhannya dia, lembu emas. Apa sih kisah ini? Sedang berbicara apa Pak Bu? Saya khawatir ketika Tuhan ingatkan saya tentang hal ini, Tuhan sedang bicara gereja Tuhan. Berapa banyak biaya, berapa banyak uang dunia ini yang dipercayakan kepada anak Tuhan atau Kristen. Habisnya di mana? Mungkin kalau saya ngomong, saya bukan pengkhotbah yang diundang ke sini. Jadi saya nggak terlalu takut bebas berkhotbah. Kalau saya tamu mungkin besok tidak akan diundang lagi. Dengan barang-barang yang kalian punya ini, menghabiskan berapa besar biayanya? Untuk siapa? Menyatakan kita memang punya uang. Terpaksa saya harus bicara. Dengan peralatan yang kita punya ini, gedung yang besar begini, sebenarnya apa sih yang sedang kita buat? Menyenangkan kita. Seakan-akan kita sedang buat Tuhan kita. Jangan-jangan kita sedang masuk kepada lembu emas. Kita gak sanggup menghadapi penderitaan 40 tahun Pak Bu. Kita tidak lagi mengalami penderitaan di padang gurun. Tapi ketika PSBB dinyatakan kembali lagi, seakan-akan dunia kiamat. Sebagian kawan-kawan kita di Jakarta. Karena saya dari Jakarta, saya tahu kawan saya semua mulai matanya merah. Bagi kita orang Kalimantan, bebas. Pak Bu, hari ini bebas. Kita tidak tahu 1 jam ke depan. Ya Pak ya, saya bukan sedang nakut-nakutkan. Itulah memerlukan kita melihat cara Tuhan melihat.
Ketika Anda dan saya bisa melihat cara Tuhan melihat, kita bisa hidup di dimensinya Tuhan. Biarlah dia tumpang tindih di sini. Kita bisa mewarnai kehidupan sosial kita. Dalam keadaan kalut kacau, hadirnya anak Tuhan. Beda suasananya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Saya simpulkan khotbah saya. Ada beberapa poin. Poin pertama, untuk orang yang bisa hidup dalam dimensinya ilahi, dimensinya Tuhan. Ini di kitab Matius beda dengan kitab Lukas, Pak Bu. Yang pertama, di ayat pertama dikatakan hidup, saya menggunakan pengertian hidup bersama Tuhan. Karena apa? Karena Alkitab berkata Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka naik ke atas sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, Pak Bu. Hubungan dengan Tuhan itu bicara tentang apa? Hubungan pribadi kita. Hubungan Tuhan bukan hubungan apa yang kita bisa buat orang lihat, enggak. Hubungan Tuhan itu adalah hubungan kesendirian kita dengan Dia. Saya berterima kasih selama dari bulan Maret ya, sampai dengan hari ini saya banyak waktu menghabiskan waktu hanya bersama dengan Tuhan. Kalau Anda pengen membangun kesendirian Tuhan, di mana Tuhanmu? Kalau saya tanya, Pak Bu, cari Tuhan di mana? Media sosial banyak. Ribuan pendeta kita bisa dengar. Semuanya bagus-bagus. Pengkhotbah bagus-bagus. Kalau zaman sebelum media sosial, masih belum ada log begini, belum ada yang namanya online. Kita punya uang, kita bisa hadir di satu acara ke acara lain. Buat kita seakan-akan cari Tuhan. Ya Pak ya? Ketika kita datang ke gereja, kita dengar dan kita melihat itu lagi. Pak Bu, kita mulai ke dalam. Apa yang ada di hatimu? Apa yang ada di hati kita? Pernah nggak merasa jenuh baca kitab? Itu lagi. Karena kita mempunyai pemahaman itu lagi. Kalau bisa kitab ini kita buat variasi, maka dibikin gambar-gambar. Sama kayak gereja. Kalau tanggiri itu lagi, kita bikinlah hal-hal yang spektakuler. Kita cuma hanya menyenangkan hati. Kita menipu diri kita sendiri. Kita bawa di satu dimensi perubahan ketukaran. Kita tidak masuk ke dalam dimensi ilahi. Coba di rumah. Gunakan sedikit agak ngotot. Buka Alkitab, baca. Tuhan, saya mau ketemu dengan Engkau. Saya mau alami. Pertanyaan saya, apakah Bapak kita tuli? Apakah Bapak kita tidak dengar? Kalau kita berdoa sesuai dengan Alkitab dia tidak dengar, udah jangan jadi orang Kristen kan? Betul gak? Ganti agamanya. Agama modern aja. Agama iPad, agama laptop, apa sajalah terserah Anda. Pak Bu, Tuhan kita itu gak tuli loh. Tuhan kita itu tidak pernah tinggalkan kita loh. Tuhan kita itu selalu hadir di mana setiap orang memanggil dia. Maka itulah dikatakan Tuhan kita, Tuhan Maha Hadir. Kalau Tuhan Yesus hadir di sini secara pribadi, gimana dengan di Singapura? Tuhan kita Maha Hadir. Kita tidak perlu menggambarkan Tuhan hadirnya bentuknya. Mungkin bentuk di film The Vision of Christ itu bintang film yang ganteng-ganteng gitu. Apa begitu Tuhan? Kalau Anda baca kitab Yesaya, rupanya nggak bagus. Maka nggak perlu lihat mukanya Tuhan Yesus. Kata kita berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Itu doa yang benar. Itulah nama berjalan sama Tuhan yang benar. Coba cek sampai hari ini Anda merenungkan firman Tuhan enggak? Maka tidak heran kita nggak punya kemampuan untuk menghadapi sebuah tantangan. Sebuah kondisi yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Pergantian begitu cepat sekali. Satu persoalan belum selesai, kita akan dihadapkan persoalan yang baru. Saya tidak akan mau mendahului berita-berita yang resmi lah. Ikutin aja lah. Saya nggak mau beritakan hoax menakut-nakutkan. Tapi saya cuma mau katakan, Pak,
persiapkan. Saya berikan satu contoh. Seorang sahabat saya, akhirnya dia jadi pejabat. Sekali waktu saya pernah telepon dia, karena waktu itu ada persoalan dengan satu kondisi lah. Begitu dia remaja, orang tuanya sudah mempunyai mimpi buat dia akan jadi pejabat. Kalau Anda mau jadi seorang pejabat, apa yang harus disiapkan? Dia mulai sekolah dari SD, SMP, SMA masuk ke fakultas, diambil sospol. Kan dia tahu dia mau jadi seorang pejabat kan? Habis itu dia jadi camat. Pejabat jadi bupati. Bupati gubernur, menteri. Enggak, belum. DPR. Sudah tahu lah siapa orangnya. Ini bro, apa itu? Ivong senyum-senyum dia. Itu kan kawan kita. Nah kita tahu nggak? Jangan berpikir bisa nggak? Siapkan dulu Pak Bu. Siapa tahu besok terjadi sesuatu yang dikatakan Alkitab. Kan kamu tidak tahu. Ngapain kita memprediksi besok seperti kemarin? Siapa tahu besok datang sesuatu yang sesuai dengan Alkitab. Alkitab katakan menghadapi hari esok. Hari ini persiapkan diri kita dengan kondisi yang Alkitab katakan. Jika engkau bersama dengan aku, siapa lawan kita? Amen. Itu yang pertama. Ngapain bersama dengan Tuhan? Itu dia ayat 2. Supaya ngalami pertukaran nilai hidup. Jikalau kita bersama dengan Tuhan, kita tuh kepengen ngalami sebuah pertukaran. Coba yang suami istri nih, kalau udah nikah di atas 5 tahun, 10 tahun, agak kemiripan wajahnya karena tiap hari bersama kan. Kalau yang gak mirip, dipertanyakan. Jangan-jangan kurang bersama. Jadi itu ada sebuah pertukaran. Kita tiap hari ketemu dengan Tuhan, kita bergaul sama Tuhan. Suka tidak suka Pak, kita akan mengalami pertukaran. Kalau terjadi pertukaran, apa yang akan terjadi? Yang ketiga, itu di ayat yang keempat. Kita yang akan menghadirkan hadirat Allah. Saya masih ingat, sekali waktu saya lagi berdoa, selesai saya duduk di ruang tamu, seorang anak Tuhan karena dia bermasalah dengan omnya, koslet, lalu ada orang minta dia ke sekretariat ketemu saya. Karena waktu dia datang saya masih di ruang doa, dia duduk di situ. Waktu saya keluar langsung dia nangis. Saya bilang, kenapa kamu nangis ketemu saya? Bukan ketemu Bapak, tapi saya merasakan Tuhan ada di sini. Oh iya memang betul. Saya mau tanya Pak Bu, Tuhan ada di sini enggak? Ada di sini enggak? Kalau Bapak Ibu mengatakan Tuhan ada di sini, Tuhan tahu isi hati kita. Apa yang sedang Anda pikirkan Tuhan tahu. Tuhan catat di sorga. Paham ya? Berapa banyak kita orang Kristen tahu Tuhan ada, tapi hati kita tidak mengakui kehadirannya. Kita asik dengan banyak pikiran-pikiran kita. Tuhan tahu. Tidak heran. Itu yang saya katakan. Kalau kita percaya Tuhan, tidak taat, kemustahilan yang hakiki dalam hidupmu. Paham ya? Kalau Anda percaya Tuhan tidak mentaati bahwa Tuhan hadir, bagaimana kita meresponi dia dengan sungguh-sungguh, kemustahilan dalam kehidupan kita. Jadi percaya harus ada ketaatan. Kalau kita percaya ada ketaatan, dimanapun kita hadir Pak Bu, setan mana yang berani dekat? Kepikir aja udah hancur duluan. Amen? Itu prinsip yang saya bangun. Kamu jalan. Seperti bayangan saya ini, seandainya ini adalah Roh Kudus, saya lagi jalan, kena ke kalian, katakanlah itu setan, itu sudah jatuh duluan. Katakanlah itu sakit karena setan, dia sudah sembuh duluan. Tuh Alkitab mencatat. Kalau kita percaya Tuhan sampai masih miskin, saya tanya, kemiskinan kamu itu karena Tuhan atau kebodohan kamu? Nah itu dia. Nggak enak ya bahasa ini ya. Tapi kalau karena Tuhan, kemiskinan itu ada kemuliaan. Ngerti nggak? Kemiskinan ada kemuliaan, walaupun miskin tapi ada kemuliaan. Banyak tuh. Siapa contohnya? Di Alkitab, Lazarus. Miskin dia kan?
Tapi apa? Terus ada lagi orang miskin satu lagi bersama orang kaya. Ya kan? Tapi ada kemuliaan. Tapi kalau orang bodoh, udah miskin, nggak ada kemuliaan, tapi mempermalukan. Kenapa? Karena kita cuma mengejar keakuan. Kalau kita mengejar keakuan, yang kasih kamu keakuan siapa? Ya setan. Setan mau kita di dunia miskin sampai ke neraka juga miskin kan? Ya neraka memang pasti tidak kaya. Miskin masuk neraka maksud saya. Paham nggak? Jangan mau ditipu sama setan Pak Bu. Karena kita bilang kalau di dunia kita sudah dicukupkan Pak Bu, maka di dunia kalau kita sudah cukupkan nggak ada tempat lagi kata Tuhan. Waktu Tuhan lagi ngomong perumpamaan tentang orang kaya kan, di dunia dia sudah cukup. Cukup daging. Nah, seperti itu gimana kita mempengaruhi hadirat Tuhan? Begitu duduk kita yang kita bicarakan selalu mencari kesempatan dalam kesempitan. Yang keempat, nah ini bagus sekali. Jikalau kita memiliki hati yang selalu menghadirkan hadirat Tuhan, yang kelima ini, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang, menaungi mereka, dan dari dalam awan itu dengan suara yang berkata, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Kalimat terakhir itu menunjukkan maksudnya apa sih? Dengarkanlah dia. Ini Tuhan, Bapak di sorga lagi ngomong sama siapa nih? Halo, coba tepuk samping kiri. Lagi ngomong sama kamu loh, jangan bengong. Pak, Bu, hari-hari ini kita butuhkan Bapak bicara sama kita. Ketika Bapak bicara sama kita, satu kalimat dunia berubah. Amen? Kapan Bapak bicara? Bapak berbicara setiap saat. Alkitab katakan apa? Di Alkitab dikatakan, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi atau di atas permukaan air saat dunia terang atau belum terang. Saat dunia dalam keadaan gelap. Apapun keadaan kita Pak Bu. Mungkin kita bilang, aku udah berdosa. Aku ini sudah gak layak lagi. Aku udah gak bisa lagi, udah gak ada pertolongan. Dengar, gak ada tempat bisa menghalangi itu. Roh Allah hadir. Gak ada tempat yang bisa menghalangi. Alkitab katakan dalam kitab Mazmur, kemana aku sembunyi dari rohmu ya Aba, sebab engkau hadir. Dengar ya jemaat Tuhan. Jikalau engkau sempat berkata, aku sudah gak layak. Karena aku cuma Kristen, aku datang aja ke gereja. Tapi sebenarnya aku udah gak layak. Aku udah penuh dosa. Dengar, roh Tuhan hadir. Jikalau engkau berkata, Tuhan ampuni saya. Terang maka itu kan jadi. Jikalau terang jadi engkau tiba-tiba melihat masa depan kamu. Walaupun dunia sedang dilanda dengan bencana. Tapi masa depan anak Tuhan adalah masa yang penuh pengharapan. Minimal apa? Kerajaan 1000 tahun. Minimal. Bisa kau bilang minimal, salah gak sih ya kalimatnya ya? Gak salah ya. Kalau penantian kita besok sampai gak dapat apa-apa, lalu kena COVID, lalu mati juga harus dibakar. Gak apa-apa Pak Bu. Dunia yang akan datang. Kerajaan 1000 tahun sudah siap tempat yang terbaik buat kita. Yang penting hidup ini kita berguna dan mempermuliakan nama Tuhan. Jangan jadi orang yang ketakutan sembunyi di kamar. Teriak-teriak haleluya. Tapi gak pernah memperlihatkan bahwa Anda anak Tuhan. Halo? Itu gak? Semua ketakutan. Yang terakhir. Ayat yang ke-6. Ini bagus. Ayat ini bagus. Menutup khotbah saya. Dimensi ilahi ini diperlukan buat kesendirian. Mendengar itu tersungkullah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Pak Bu, kata ketakutan itu menandakan apa?
Di balik itu kemarin kata orang ada yang bunuh diri setengah mati, mati juga. Lidahnya keluar tiap malam ada. Saya matiin lampu karena berani keluar enggak? Takut dia. Artinya apa? Artinya Anda sudah percaya omongan saya kan? Jadi takut. Takut itu menandakan kita percaya. Takut akan Tuhan itu artinya kita percaya Tuhan. Bukan takut dia setan kita lari, bukan. Ketika Anda dengar suara saya, babe datang, Anda takut. Anda percaya babe datang kan? Karena kalau babe datang pasti lihat siapa yang gak pakai masker pasti ditegur. Kan kira-kira gitu. Tapi kok sama babe takut, sama Tuhan gak takut. Kalau babe cuma tegur, gak dikasih apa-apa. Kalau Tuhan tegur, dia pasti akan buat sesuatu di dalam hidupmu. Kan jauh lebih baik ditegur sama orang yang memang layak untuk menegur kita. Walaupun terkadang tegurnya bisa menyakiti kita. Gak apa-apa, kesakitan pasti akan dibekati dengan yang namanya kemuliaan. Apa yang terjadi ketika mereka takut? Mereka bukan sembunyi di kamar, Pak Bu. Ketakutannya mereka tersungkur di hadapan Tuhan. Itu namanya kesendirian. Pak Bu, dengarkan. Orang yang hidup dalam dimensi ilahi, hidupnya bergaul sama Tuhan. Ngalami pertukaran nilai hidup. Dan kemanapun pergi, dia bisa membawa hadirat Allah. Dan peka dengan suara Tuhan. Kita tidak bicara soal pewahyuan, tapi Tuhan selalu berbicara. Dan ketika Tuhan berbicara, membuat kita suka namanya menyembah. Kalau kita coba menyembah Tuhan di gereja 1 jam sekarang ini, nggak tahu besok mau berapa jam, mungkin setengah jam kali. Kita juga nggak tahu ya. Dari 2 jam lebih kita turun setengah jam, kadang-kadang molor sedikit. Setengah jam khotbah, setengah jam pujian, iklan dan macam-macam lagi. Ada mau nyembah apa? Udah ke gereja katanya, gak apa-apa. Kita masih bisa ketemu. Oke, dalam pertemuan kita belajar sedikit. Diingatkan, di rumah banyak baca Alkitab, banyak belajar. Saya gak punya cukup waktu. Saya juga tidak mau ada di YouTube untuk membawa kalian. Saya pernah ditegur Tuhan, maka saya hilangin semua. Bukan lagi waktunya. Perbanyak Pak Bu baca Alkitab. Tangisi diri kita di hadapan Tuhan. Dengar khotbah kita diulang lagi. Jangan sampai kita lupa bagaimana Tuhan memakai Cornelius untuk mengingatkan kepada kita. Jikalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau lakukan, kita sedang mendukakan Roh Kudus. Sementara kita akan masuk kepada sebuah dimensi baru. Orang yang punya Roh Kudus, ia akan tinggal sana. Dan terjadilah tumpang tindih. Ada dimensi baru, dimensi ilahi. Ada dunia yang kacau balau. Rajin-rajin dengar yang sumbernya benar. Jangan terlalu banyak dengar sumber yang gak benar. Anda tahu sedang dalam berada di mana. Kepada siapa kita harus membangun hidup kita. Pada akhirnya saya cuma katakan, mari percaya firman Tuhan, semua yang ditulis iya dan amin. Kepercayaan kita bukan sekedar dibaca, tapi dilakukan. Sekecil apapun ketika kita lakukan, maka keniscayaan mutlak buat orang yang berharap kepada Tuhan. Kemuliaan bagi Dia, berkat Allah turun atas kita semua. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Ya Tuhan, ku percaya. Gak lebih gampang lagu ini kan, kalau tadi agak susah ya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya.
jiwamu di hadirat Tuhan. Iman dimensi ilahi. Terkadang kita akan dihadapkan sebuah situasi paradok. Kita berjalan dengan Tuhan, kok kenyataannya seperti itu. Dengar, itu paradok. Jangan punya ketakutan. Jangan jadikan itu sebuah pergumulan yang seakan-akan tidak ada jawaban. Apapun boleh terjadi, Pak Bu. Kita berpelukan dengan Tuhan. Yada. Kata yada itu kita pelukan dengan Tuhan. Seberapa dekapan kamu memeluk Dia, sebesar itulah Dia memeluk kita. Karena iman kembali kepada iman. Alkitab katakan bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Kalau engkau memeluk Dia yang tidak kelihatan, yang tidak kelihatan akan memeluk kita. Itu hukum tabur tuai ilahi. Dan akan menghasilkan suatu karakteristik yang baru. Nilai kita akan berubah. Dengan nilai yang berubah, Pak Bu, kita akan mengalami namanya apa? Kepekaan hadiratnya. Kepekaan hadirat itu akan membuat kita mudah mendengar apa sih Tuhan mau bicara sama saya? Apa sih yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup saya? Berat. Tapi ketika kita mentaati, dan itu kemuliaan. Kita tahu murid-murid Tuhan ketika ia dengar Tuhan punya pesan, jangan kemana-mana, pergi ke Galilea. Apa yang terjadi? Mereka percaya. Datang ke Galilea. Saat waktu mereka berjumpa, mereka melihat enggak? Mereka lihat karena mereka kenal. Hubungan kedekatan yang mereka kenal. Pengenalan mereka apa yang membuktikan dia kenal? Mereka sujud menyembah. Walaupun Alkitab mencatat sebagian ragu-ragu. Ini masalah. Dan itu kan menggambarkan kadang-kadang kita juga seperti itu. Dan waktu menyembah, apa yang terjadi? Tuhan mendekati. Dia bilang, aku telah diberikan apa? Kuasa di sorga. Dan di mana? Di bumi. Buat apa? Dia akan mengubah sebuah dimensi kehidupan alam yang nyata ini. Yang penuh dengan kekacauan. Sobu tubohu. Gelap. Kata Alkitab. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Bukan bahasa manusia, itu memang ada dalam kitab. Tapi hadirat Dia menerangi. Jikalau kita terang, apa yang terjadi? Kita bisa lihat dunia ke depan yang Tuhan tunjukkan. Maka Dia bilang, kau lihat depan. Kau lihat depan. Kau lihat depan. Dimensi ini yang Tuhan bukakan buat saya. Kau lihat ke depan. Dan apa yang terjadi? Begitu kita lihat ke depan, ada api yang membara. Begitu banyak jiwa-jiwa terbakar. Pak Bu, coba lihat ke depan sana. Bisa nggak kau lihat jiwa-jiwa yang terbakar akan dimasukkan ke neraka? Tuhan bilang, bawa mereka jadi muridku. Satu hari Bapak Ibu coba menggunakan satu metafora, perumpamaan. Boleh dong seakan-akan. Jikalau itu ada anakmu yang kecil yang imut-imut itu sedang dekat dengan api. Tinggal satu jengkal lagi jatuh dan dia dibakar sementara Anda jauh. Di sampingnya Anda di situ. Lalu dia bilang, tolong nak, adikmu itu loh. Terus kamu dia bilang, apa pak? Apa pak? Apa pak? Terus tiba-tiba adikmu jatuh. Dan ada teriak, Pak, adik jatuh. Buat Anda cuma teriak, buat papa sakit hatinya. Itu Bapa di sorga. Maka dikatakan engkau boleh mendukakan semuanya. Tapi engkau mendukakan Roh Kudus, engkau tidak punya di dunia kini maupun akan datang. Itu yang Tuhan bicara sama saya Bapak.
COVID bukanlah yang terbesar. COVID bukan persoalan, tapi yang jadi persoalan hati kita yang telah dikotorin oleh dunia yang meracuni kita dengan berbagai keinginan. Mari tangan terangkat. Saya berikan waktu untuk Bapak Ibu. Coba lihat ke Tuhan. Bilang sama Tuhan, saya menjadi orang percaya bukan kebetulan. Saya jadi orang percaya karena memang Tuhan sudah mati untuk saya. Tuhan sudah berikan pengertian yang begitu banyak. Tapi dunia saya terkadang akan membawa saya lupa ya Tuhan. Seakan-akan dunia yang saya hidupi ini seperti ini saja dan semua terjadi karena apa adanya dan cerita dari orang. Kita tidak memiliki sebuah kemampuan untuk melihat dimensi baru itu. Bapak hamba berdoa buat jemaat-Mu yang hadir pada sore malam ini Tuhan. Apapun keberadaan hati mereka dan bagaimanapun sikap hati mereka, hanya satu hamba berdoa, terangi, tolong kami semua, jangan membiarkan kami masuk ke dalam pencobaan. Lepaskan kami dari si jahat ya Tuhan. Ketika kerajaan-Mu datang, maka sorga terjadi di tengah kehidupan kami. Hal-hal yang menjadi ketakutan kami, Tuhan sudah sediakan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hamba berdoa buat jemaat Tuhan, buat Anda yang ingin terima Yesus sebagai Tuhan. Katakan kepada dia, Yesus, aku percaya Engkau adalah Juru Selamat, Anak Allah yang hidup. Nah, aku jadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat, maka Engkau hari ini telah diselamatkan. Buat Anda yang kali pertama hadir di tempat ini, Tuhan memberkati kamu dalam segala keadaan kamu. Jangan tinggalkan ibadah, Anda bisa ketemu dengan hasil saya. Bapak berkati semua jemaat Tuhan yang dalam keadaan apapun, sakit, kelemahan tubuh, persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan pendidikan, apa saja ya Tuhan. Pilih hati mereka. Bukan tangan Tuhan tidak cukup panjang dan telinga Tuhan tidak cukup jeli untuk mendengar. Hamba berdoa biarlah sorga intervensi di dalam kehidupan mereka. Bapak terima kasih buat kesemuaan apa yang kami perbuat, nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat yang kasih Tuhan dan saya kasih, ibadah kita sudah selesai. Dan pulanglah, bawalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kalian semuanya. Dan persembahan dan apapun yang kalian buat, Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin.